Jika produsen mengeluarkan motor baru, biasanya ada beberapa hal yang di-highlight di motor tersebut. Yang pertama tentu aja desainnya. Yang kedua tentu aja fitur-fiturnya. Dan yang ketiga biasanya adalah konsumsi BBM-nya. Ya, konsumsi BBM bisa menjadi alat marketing untuk produsen sepeda motor. Apalagi klaim produsen saat ini bisa dibilang cukup oke banget di atas kertas. Misalnya nih Honda Beat, yang bisa menempuh 60 km hanya dengan 1 liter bensin. Kemudian ada Vario 160 yang diklaim bisa menempuh jarak 46,9 km dalam 1 liter. Lalu ada Yamaha Gear yang ngeklaim punya jarak tempuh 45-55 km dalam 1 liter. Di atas kertas, semua terasa menjanjikan dan semua bisa menjadi alat marketing yang menarik. Namun sayangnya semua data tersebut hanya ada di atas kertas aja, karena faktanya kita hampir mustahil mendapatkan konsumsi BBM sesuai klaim produsen. Namun apakah produsen berbohong tentang konsumsi BBM-nya? Tentu aja jawabannya tidak. Tapi kenapa angka tersebut bisa keluar dan tertulis di setiap hal tentang motor tersebut? Jawabannya adalah, produsen biasanya akan melakukan pengetesan dengan cara yang paling efisien. Misalnya bobotnya yang ringan, kecepatannya yang berada di kecepatan optimal, kondisi jalan yang optimal, dan lainnya. Kasarnya lagi, hal ini dilakukan dengan cara yang sangat berbeda dengan kondisi keseharian kita. Makanya kita hampir mustahil mendapatkan angka yang sama seperti ada yang di brosur. Namun di luar dari ini semua, ada satu motor keluaran Yamaha, yang mana motor ini memiliki klaim awal bisa mendapatkan jarak tempuh sampai 40 km lebih. Tapi faktanya dan banyak yang merasakan juga, kalau sepertinya jarak tempuhnya tidak sampai segitu dalam penggunaan 1 liter. Dan ya, ini adalah Yamaha Aerox, motor yang katanya kompetitif dalam hal konsumsi BBM, tapi ternyata boros. Menariknya lagi adalah, ternyata bukan Aerox doang yang boros, karena Yamaha NMAX juga terkenal boros BBM. Karena ya mau bagaimanapun mesinnya hampir sama. Pertanyaannya, kenapa motor Yamaha yang menggunakan mesin 155 VVA bisa boros bensin? Bentar, kita bandingin antara kedua motor ini dulu dalam konsumsi BBM-nya. Menurut artikel Grid Auto, konsumsi BBM rata-rata Yamaha NMAX ada di angka 39,5 km per liter. Sedangkan Aerox ada di angka 39,8 km per liter. Ya, sebenarnya nggak beda jauh sih konsumsi BBM-nya. Dan kalau dilihat dari angkanya pun sebenarnya angkanya nggak buruk-buruk banget dalam hal konsumsi BBM. Namun kenapa banyak yang berpikir kalau mesin motor ini boros? Sebenarnya mesin Yamaha yang sudah menggunakan VVA sangat fluktuatif dalam hal konsumsi BBM. Kasarnya gini, semakin sopan tangan kalian ngegas motor, maka motor kalian akan irit. Namun semakin beringas kalian ngegas motor, maka motor kalian akan haus bensin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada di karakter VVA-nya. Yang mana dengan VVA, mesin Yamaha jadi memiliki 2 cam profile yang bekerja secara bergantian melalui perintah ECU ke solenoid. Misalnya yang pertama ada profil low lift. Profil ini dirancang untuk efisiensi sehingga klep yang terbuka tidak akan terlalu dalam dan hanya dalam waktu singkat aja sehingga jumlah campuran udara dan bensin masuk ke ruang bakar lebih sedikit. Dan profil cam ini akan aktif jika motor tersebut memiliki RPM di bawah 6000. Namun ketika RPM naik di atas 6000, maka high lift profile akan bermain dengan durasi yang cukup lama. Yang mana saat VVA aktif, profil knock us benar-benar akan berubah dan klep akan terbuka lebih dalam dan lebih lama. Dan hal ini bisa meningkatkan efisiensi volumetrik mesin untuk mengejar tenaga puncak. Masalahnya adalah, secara teknis hal ini tentu aja langsung menuntut suplai bensin yang jauh lebih banyak agar rasio campuran tetap ideal. Makanya kalau kalian yang suka ngegeber motor apalagi di motor Yamaha yang bermesin 155 VVA, kemungkinan besar konsumsi BBM kalian akan boros banget. Tapi kenapa Vario 160 nggak gitu? Mau digeber kayak gimana pun, motor tersebut masih akan terasa lebih irit dan performanya juga masih oke-oke aja. Apakah mesin Honda lebih efisien daripada Yamaha di kelas yang sama? Jawabannya iya, jika kita mengacu ke efisiensi BBM. Karena sejatinya Honda tidak pernah membuat motor hanya untuk menjadi motor performa. Yang berarti Honda selalu mengutamakan efisiensi BBM dengan torsi harian yang terasa cukup aja. Sebagai contoh kita lihat spesifikasi Aerox dan Honda Vario 160 misalnya. Yamaha Aerox memiliki mesin yang berkapasitas 155cc dengan bor dan stroke di 58 x 58,7 mm. Kompresinya sekitar 16,6:1 yang bisa menghasilkan tenaga hingga sekitar 14-18 horsepower dan torsi maksimal sekitar 14 Nm.
Kemudian spesifikasi Honda Vario 160, yang mana motor ini memiliki kapasitas mesin di 156,9 cc dengan bor kali stroke di 60 kali 55,5 mm. Kompresinya sekitar di angka 12:1 yang bisa menghasilkan tenaga di 15,8 horsepower di 8.500 rpm dan torsi sekitar 13,8 Nm di 7.000 rpm. Jika dilihat dari mesin kedua motor tersebut, sekilas seperti terlihat sama dan perbedaannya hanya terjadi dengan angka yang cukup kecil aja. Namun dalam hal konsumsi BBM dan tenaga, tentu aja kedua mesin ini akan memiliki hasil yang berbeda. Kalau mau ngomongin konsumsi BBM nih, mesin Honda udah hampir pasti menang karena memang dirancang untuk hal tersebut. Namun kalau mau ngomongin performa, jangan pernah berharap dengan mesin Honda, karena mesin Honda tidak pernah dibuat untuk itu. Sebaliknya Yamaha tidak pernah membuat motor dengan tingkat efisiensi yang tinggi, tapi mereka hampir selalu membuat motor untuk mengejar performa. Apapun motornya, apapun segmennya, pattern Yamaha hampir selalu begitu dari dulu sampai dengan saat ini. Makanya gak heran dengan adanya hal ini, kalau motor Yamaha biasanya akan lebih boros. Tapi walaupun boros, namun setidaknya kita dapat performa yang sedikit lebih baik. Iya kan? Namun di luar dari ini semua adalah kita balik fokus ke mesin 155 VVA Yamaha dan fokus ke Aerox sebentar ya. Kenapa banyak yang ngeluh berlebihan terhadap motor Yamaha Aerox-nya yang katanya boros banget? Oke, kita harus mengakui lagi, mesin Yamaha khususnya yang 155 VVA memang boros, tapi nggak yang dikit-dikit isi bensin begitu. Kalau dalam jarak tertentu kalian udah langsung isi bensin lagi, berarti motor kalian ada yang salah. Dan hal yang paling sederhananya adalah BBM-nya. Jadi jika kita lihat spesifikasi mesin Aerox lagi dan di bagian kompresinya, motor ini memiliki kompresi rasio yang cukup tinggi yaitu di 11,6:1. Yang berarti minimal BBM yang digunakan adalah RON 92 atau Pertamax biru. Jika kalian menggunakan Pertalite di Aerox kalian, ya nggak heran sih motor kalian akan boros. Kenapa? Ya karena ECU jadi merubah timing pengapian di motor kalian. Dan biasanya untuk merubah timing pengapian, ECU akan memperkaya campuran bensin supaya mesin jadi nggak panas atau rusak. Apalagi pakainya BBM Pertalite dan konsumsi pembakarannya ya nggak sempurna karena ECU melakukan penyesuaian timing, motor tersebut malah digeber terus. Tentu aja hal ini menjadi kombinasi hal yang sempurna untuk membuang-buang bensin di motor Yamaha Aerox. Performa nggak dapat, efisiensi BBM juga nggak dapat. Yamaha Aerox atau Yamaha NMAX memang motor tersebut memiliki bensin yang cukup boros dalam hal konsumsi BBM, tapi tidak yang berlebihan. Karena jika kita mau bandingkan sekali lagi misalnya dengan Honda Vario 160, Honda Vario 160 memiliki konsumsi BBM di 46 km, sedangkan Aerox ada di hampir 40 km aja. Kasarnya walaupun ada perbedaan tapi hanya di 6 km aja. Dan ini adalah bukan angka yang signifikan banget untuk sebuah konsumsi BBM motor. Iya kan? Namun yang pasti dari ini semua adalah kalau mau beli motor yang irit dan kalian gak mau ngeluh perihal bensin, pastikan kalian beli motor Honda. Tapi kalau mau performa dan sedikit boros nggak apa-apa, pastikan kalian beli motor Yamaha. Dan kalau motor Yamaha kalian terkesan sangat boros, pertama ganti BBM-nya dulu, kalau belum juga ganti businya. Kalau busi udah diganti masih boros, ya cek sistem pengapian secara menyeluruh bahkan sampai ke ECU-nya. Karena mau bagaimanapun, semakin sempurna pengapian, maka akan semakin sempurna pembakaran. Dan jika pembakaran sempurna, hasil akhirnya adalah konsumsi BBM yang efisien. Mesin Yamaha memang lebih boros daripada mesin Honda, tapi nggak yang selebay itu borosnya. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.